selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, teman-teman ya, sahabat bisnis. Hari ini saya mau sharing atau berbagi gitu ya, review tentang Epson L121. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya Epson L120 ya, 120 saya itu kena head printernya sama kena mainboardnya gitu. Dan kalau dibenahi cukup mahal ya. Kemarin ketika saya bawa ke tukang servis itu ditawar, atau kalau di servis ya diganti semuanya itu habisnya sekitar 1.400.000 sampai 1.500.000. Nah, jadi lalu saya coba cari-cari, ternyata Epson L120 ini kan sudah berganti serinya jadi Epson L121. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau review Epson L121 yang saya beli beberapa waktu yang lalu ya. Apakah sama dengan Epson L120 ataukah ada perbedaan atau seperti apa? Nah, jadi teman-teman, untuk yang baru pertama kali nyantol di channel saya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel saya sebagai wujud support teman-teman buat saya, sehingga saya semakin lebih banyak lagi sharing tentang dunia usaha, khususnya dunia usaha fotokopi dan mikro. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Jadi Epson L121 ya merupakan penerus dari printer Epson L120. Jadi ini istilahnya apa ya, adiknya begitu ya, di penerusnya, adiknya. Nah, printer ini fungsinya sama, hanya printing saja, tetapi tidak bisa scan atau yang lainnya ya. Nah, untuk fungsi dari kedua printer ini juga sama, yaitu hanya bisa mencetak saja dan tidak bisa melakukan fungsi lain seperti scan dan copy. Printer L121 juga dapat mencetak dokumen berwarna yang sama seperti printer sebelumnya, maksudnya printer L120. Nah, apabila sebelumnya teman-teman memiliki sisa tinta dari Epson L120, nggak masalah kalau digunakan di Epson L121. Nah, untuk kecepatan cetak teman-teman ya, untuk kecepatan cetak dari Epson L121 ya, printer Epson ini menawarkan kecepatan cetak mono atau hitam putih itu 9 ppm, atau yang bisa dikatakan setara dengan 9 lembar per menitnya. Sedangkan colornya hingga 4.8 ppm, atau bisa dikatakan setara dengan 4,8 lembar per menitnya. Dengan kecepatan cetak yang ditawarkan, membuat printer ini termasuk rekomen untuk perkantoran atau usaha. Bahkan saya sendiri di toko itu juga menggunakan Epson L121 ya. Lalu untuk resolusi cetak, printer Epson L121 menawarkan hingga resolusinya itu hingga 720 kali 720 dpi, yang mana hasil cetak dari printer ini akan terlihat profesional. Setiap dokumen atau gambar yang dicetak akan terlihat tajam, pekat, dan lebih nyata, lebih real gitu ya. Nah, tetapi untuk teman-teman yang mau menggunakan printer Epson L121 ini untuk cetak foto, saya kurang merekomendasi sih. Karena untuk resolusi 720 kali 720 kalau dipakai untuk cetak foto kurang maksimal gitu, hasilnya kurang maksimal. Nah, kalau saya menyarankan buat teman-teman, kalau mau menggunakan untuk digunakan cetak foto, saya lebih menyarankan Epson L1210 ya. Itu juga seri lanjutan dari Epson L1110 atau 1110 gitu ya kalau saya menyebutkan. Jadi Epson L1210 itu pengganti Epson L1110. Nah, jadi kalau untuk cetak foto saya lebih menyarankan ke sana daripada Epson L121 ini. Nah, lanjut untuk penanganan dokumen ya.
printer Epson Only Print ini hanya memungkinkan untuk bisa menggunakan cetak ukuran maksimal F4. Untuk daya tampung output tray-nya hingga 30 lembar. Jadi bisa maksimal cetak ukuran F4 ya. Jadi kalau A3 juga belum bisa ya, tetapi kalau A4 malah bisa. Nah, lalu printer ini mampu mencetak dokumen hitam putih hingga 2000 lembar, sedangkan untuk dokumen berwarna dapat menghasilkan hingga 3500 lembar. Nah, maksudnya di sini mungkin kalau saya melihatnya maksimal cetaknya itu ya. Jadi untuk maksimal cetaknya kalau 2000 ditambah 3500, maksimal cetak kan berarti 5500 ya. Nah, biasanya kalau sudah maksimal cetak itu minta di reset biasanya. Nah, kita ini kan untungnya orang kita gunakan sudah sampai batas maksimal pun masih bisa kita reset ya untuk Epson L121 ini ya, atau mungkin beberapa printer yang lain juga sama. Jadi kalau sudah mencapai maksimal kita bisa reset. Nah, kapan-kapan juga mungkin saya akan sharing bagaimana mereset Epson L121 atau Epson L120 gitu ya. Jadi kalau sudah mencapai maksimal biasanya dia blink gitu ya, warnanya cuman hijau orange ya, hijau orange blink gitu. Nah, itu perlu di reset. Biasanya ada pemberitahuan juga di layar monitor itu untuk di reset. Nah, kapan lain waktu saya juga sharing bagaimana untuk mereset itu. Nah, lalu selanjutnya sistem operasi ya. Untuk sistem operasi yang didukung oleh printer ini adalah Mac OS, lalu Windows ya, Windows 7, 8, 10 ya, Vista, Windows XP itu bisa. Jadi untuk Epson L121 bisa digunakan di berbagai Windows dan operasi yang lain, sistem operasi yang lain itu. Lalu selanjutnya ya, tipe tinta. Nah, untuk tipe tinta itu Epson L121 itu menggunakan tintanya sama persis dengan Epson L120, yaitu menggunakan 664 ya untuk tintanya. Jadi kalau teman-teman masih punya tinta dari 120 ya digunakan tidak apa-apa ya gitu. Itu untuk tinta originalnya ya. Lalu untuk yang terakhir harga. Nah, untuk printer ini saat ini ya, harganya di bulan Agustus ini ya, harganya dibanderol kisaran 1.400.000 sampai 1.500.000 ya. Itu kisaran tergantung tokonya, tergantung tempatnya atau daerahnya. Itu. Nah, kalau kemarin saya terakhir beli itu sekitar bulan Maret atau April ya. Itu saya beli masih harganya cukup tinggi waktu itu ya. Waktu itu harganya saya beli yang terakhir itu 1.900.000, masih 1.900.000 ya. Nah, di bulan ini kemarin saya juga barusan beli Epson L1210, itu harganya cuma 1.950.000 ya. Jadi untuk bulan Agustus ini kayaknya harga printer agak turun untuk printer Epson. Makanya yang dulu waktu saya beli Epson L121 sekitar bulan Maret April itu harganya sama dengan yang tipe 1210 gitu. Nah, sedangkan yang sekarang harganya cukup lebih murah ya. Nah, jadi teman-teman itu untuk review Epson L121 ya. Kalau ditanya, jadi gimana, recommended enggak untuk usaha? Kalau buat saya recommended ya untuk digunakan di percetakan atau printing. Oleh sebab itu saya lebih merekomendasikan Epson L121 untuk dunia percetakan atau printing ya, khususnya untuk dokumen-dokumen ya. Beda kalau tadi yang saya bilang untuk cetak foto ya. Untuk cetak foto atau cetak stiker saya lebih merekomendasikan Epson L1210 dibandingkan Epson L121. Oke, itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan terus maju UMKM Indonesia.